Jadi ada kesepakatan ini akan menobatkan Bapak Yunus sebagai Raja Kampar itu oleh Ninik Mama. Ya Pak ya. Ninik Mama apa saja kok? Ninik Mama kok yang awak katakan suku-suku gak ya? Iya, suku-suku. Ninik Mama apa saja kok? Ninik Mama yang terapo di air tiris saja kok atau Ninik Mama secara Kampar luas? Kalau alhamdulillah di Siak sudah tidak ada masalah. Tinggal tergantung pada ahli baik keluarga. Setelah selesai tugas kami di Siak, maka ada arahan daripada Ketua Majelis Agung Nusantara oleh Tuanku Muhammad Jumadillah Raya saat ini sebagai Sultan Aceh Darussalam. Jadi dengan saran beliau coba dilakukan pendekatan dengan Kampar dan mencari seorang sosok dari yang bisa menjadi pemimpin sebagai raja atau pemangku, ya kalau awalnya pemangku raja muda. Alhamdulillah dengan perjalanan waktu saya bertemu dengan Pak Yunus sebagai Datuk Sultan Batuah, dapat penghargaan kehormatan dari Kerajaan Siak. Kemudian beliau mengaku di sini sebagai keturunan dari 50 dari keluarga 50 yang begitu baik. Jadi saya bertanya kepada beliau tentang hal tentang kerajaan. Saya tidak menunjuk beliau sebagai raja, tidak ada hak saya saat itu. Namun saya bercerita sama beliau bahwa kami ada sasaran untuk membentuk kerajaan di Kampar. Masalah urusan tentang hal ada atau tidaknya kami akan bertanya kepada datuk-datuk dan ini Mama yang ada di Kampar yang lebih tahu tentang sejarah yang sebenarnya kan itu. Dan sementara pengetahuan sejarah kami kan hanya berdasarkan buku, berdasarkan informasi. Jadi berdasarkan informasi berarti di Kampar itu ada kerajaan. Alhamdulillah Pak Yunus memberikan peluang kepada saya untuk melakukan hal itu, untuk melakukan pertemuan dengan Ninik Mama, para datuk-datuk suku-suku. Saya bertemu pertama itu dengan Datuk Haji Melano. Datuk Haji Melano yang saat ini berumur 90 tahun. Orang Datuk Batin dan Datuk Indokomo. Dan bahkan berdiskusi dan ada pertemuan hasil keputusan daripada datuk-datuk bahwa di Kampar sudah layak ada raja yang selama ini terpendam. Dengan ada tawaran ini mereka menyambut dengan baik, dengan tentu kami ajukanlah salah satu beberapa nama. Dari beberapa nama itu ada 10 nama kami ajukan. Nama yang lolos itu nama Pak Haji Yunus. Setelah nama Pak Haji Yunus lolos, maka ada perintah lebih kurang kami lakukan kajian di Jakarta sama di Aceh untuk Pak Haji Yunus melakukan puasa. Tes pertamanya adalah disuruh berpuasa lebih kurang selama 3 hari. Alhamdulillah selama 3 hari beliau dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak ada halangan apapun. Akhirnya berlanjutlah dengan untuk melanjutkan pembentukan pemangku di Raja Muda oleh daripada Sultan Aceh. Jadi kami semakin melakukanlah pendekatan untuk mencari informasi-informasi yang kita akan butuhkan yang terukur, yang betul-betul akurat. Sampai saat ini kami serahkanlah dalam hal tentang sejarah, tentang hal
adat istiadat Nini Mama itu tentu lebih berhak itu Nini Mama. Kami serahkan pada Nini Mama untuk memberikan keputusan. Dan kami tidak ada hak dalam hal untuk melantik orang begitu saja. Kecuali beliau bergabung ke kami sebagai di dalam bentuk partisan, persahabatan itu bisa. Tapi datuk-datuk dan Nini Mama meminta kalau bisa dirikan geraja di Kampar. Iya. Kalau hanya untuk sekedar Pak Haji ini sebagai partisan persahabatan, itu besok kita udah bisa terbang ke Aceh. Namun alangkah sayangnya kalau kita hanya sebatas itu saja kan. Akhirnya dengan keputusan rapat pada tanggal 10 hari Jumat yang lalu, kami melakukan rapat di Balai Adat Air Tiris. Lebih kurang 12 datuk itu cuma satu yang tidak hadir. Dan mereka semua memutuskan dan setuju dan tanda tangan, dan ada dilampirkan dengan tanda tangan dengan persetujuan tadi. Dan saya pun sudah melakukan laporan ke Majelis Tinggi Agung untuk ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah yayasan sebagai wadah yayasan. Sebenarnya dalam hal ini sedang kami lakukan proses persiapan untuk membentuk sebuah yayasan. Dalam hal tentang saat ini saya dengar ada pro dan kontra, saya tidak ngerti seperti apa kan. Kalau memang ini masyarakat Kampar masih dalam keadaan gojolak-gojangan yang masih belum ada pro dan kontra, ya persetujuan kami pending dulu. Karena kami tidak mau melakukan hal-hal yang konyol yang sifatnya di sini nanti akan terjadi betul-betul antara kita. Sementara ini untuk pembentukan kerajaan ini adalah tujuannya adalah menegakkan ukhuwah Islamiyah, mempersatukan erat hubungan antar bangsa, antar negara, antar suku. Jadi dari kerajaan-kerajaan Nusantara dan kerajaan-kerajaan dunia ini sudah mulai memikirkan bagaimana kesejahteraan umat. Itu intinya. Tapi kalau memang itu ditolak, apakah itu tidak diterima di Kampar, kami pun tidak pernah memaksa, gitu. Namun alhamdulillah daripada Nini Mama, alhamdulillah dengan sambut dengan baik. Bagus. Alhamdulillah dengan sambut dengan baik dan sangat-sangat bersetuju. Malah minta kami dipercepat. Kami bisa mempercepatkannya apabila administrasinya sudah cukup dan selesai. Saat ini kan kita sedang melakukan persiapan administrasinya karena persyaratannya harus punya yayasan atau perkumpulan. Ya. Sampai saya ini beliau kan belum ada yang namanya persyaratan administrasi, secara administrasinya kenegaraan, belum ada yang namanya perkumpulan atau yayasan. Jadi sebetulnya saya pun tadinya berharap jangan dulu dilakukan hal-hal yang sifatnya belum pasti. Kita persiapkanlah dulu administrasinya, barulah kita lakukan goalnya kan seperti apa. Seperti itu. Saya rasa hanya itu saja yang saya sampaikan. Sedikit saya tambahan, background saya di dalam hal kerajaan ini, tugas saya itu sebenarnya konsultan. Bukan kalau urusan seperti administrasi itu kami serahkan kepada Nini Mama dan kawan-kawan yang ada di Kampar. Karena kawan-kawan dan orang-orang yang ada di Kampar inilah yang lebih tahu sebenarnya kan tentang hal-hal tentang adat istiadat, tentang petata berdirinya semua itu pada datuk. Untuk urusan konseptor kerajaan memang bagian saya di situ. Saya rasanya itu yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tentang adat istiadat, tentang budaya juga. Dengan usia saya masih muda, saya juga belum banyak mengetahui ya Pak ya. Namun ingin juga saya bertanya, yang kerajaan Gunung Sahilan bagaimana? Kemudian yang akan HM Datuk ini, Pak Yunus ini direncanakan dinobatkan sebagai kerajaan Kampar.
Nah, apa bedanya kerajaan Gunung Selan dengan kerajaan Kampar ini? Ini dulu. Oh iya. Ya. Kalau untuk penjelasan tentang kerajaan Gunung Selan atau kerajaan Kampar, Ya. kami belum ada lakukan pengajian tentang hal itu. Tapi saya sudah pernah ketemu dengan Raja Gunung Selan. Kami adakan pertemuan di Mes Dumai dengan Sultan Aceh, dan kita akan lakukan kerjasama. Namun setelah dikaji, sepertinya belum masuk untuk Gunung Selan. Tapi di Gunung Selan jelas ada kerajaan. Ya. Memang untuk bergabung kepada kerajaan-kerajaan dunia itu kan perlu persyaratan. Namun nampaknya belum ada kelanjutannya. Nah, kalau masalah tentang kerajaan Kampar tadi itu, kita kan bermulai daripada air tiris. Ya. Nah, direncanakan nanti itu kan atas permintaan daripada Nini Mama, itu namanya kerajaan air tiris Kampar. Jadi dalam bentuk yayasan kerajaan air tiris Kampar. Karena di dalam buku sejarah kan ada disebut situ kerajaan Kampar, hanya selalu dikatakan Kampar. Mungkin berdasarkan itulah mereka dalam kajian-kajian mereka kan, Kampar dalam arti dimaksud sini secara luasnya, kalau Kampar kan secara luas, tapi yang dimaksud ini air tiris, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Datuk Raja Malanong, bermulai daripada air tiris. Nah, jadi itu pun hasil dari kajian-kajian yang ada dalam buku seperti buku Hikayat Sia, seperti Raja Abdullah, Raja Besar Kampar. Dan Abdullah itu tercatat di Johor itu adalah sebagai Raja Kampar, bunyinya Raja Kampar, tapi kan mereka nggak tahu Kampar itu di mana. Ya. Nah, Kampar itu kan luas, ada Kampar kiri, ada Kampar kanan, ada Kampar kiri, Kampar kanan. Nah, maksud daripada Kampar tadi ini adalah air tiris. Atas permintaan daripada Nenek Mama tadi, dari pihak kami melakukan apabila itu sudah memang sepakat, sudah disetujui, ya kami lakukan. Kalau tidak pun kami akan pilih. Oke. Tadi ada kesepakatan ini akan menobatkan Bapak Yunus sebagai Raja Kampar itu oleh Nenek Mama. Ya Pak ya. Nenek Mama apa saja kok? Nenek Mama kok yang awak katakan suku-suku gak ya? Iya, suku-suku. Nah, Nenek Mama apa saja kok? Nenek Mama yang terapo di air tiris saja kok, atau Nenek Mama secara Kampar luas? Kalau hasil rapat kemarin itu saya kan sendiri tak tahu dulu nih. Saya hanya tahu waktu pertemuan itu Nenek Mama 12 Kampar ya. 12? Nah, 12 orang Nenek Mama hadir. Nah, cuma penjelasannya kan Nenek Mama kan dari persukuan A, persukuan B, kan gitu. Iya, ada Pak iya. ya. Nah, persukuan apa saja tuh Nenek Mama, persukuan apa saja tuh yang datang nggak ada? yang hadir itu ada tapi itu saya 12 boleh 12 Nenek Mama. 12 Nenek Mama apa ya hadir itu. Hadir. Ya. 12 Nenek Mama di Kabupaten Kampar hadir le. Itu Ya. lagi QA redaksi. Di ITG waktu itu acaranya. Jadi apa rencana ke depan lagi Pak? Rencananya apabila memang sudah ada kesepakatan, tidak ada gejolak, memang setuju, ya kita Jadi? lanjutkan. Jadi istananya di mana? Kan di lontar rencana. Rencana kalau memang tentu yang berhak menentukan istana itu kan raja yang akan dikabalkan. Oh gitu. Apakah di air tiris, apakah itu hak beliau. Di mana rencana tuh Pak? Datuk istana tuh kan gue itu Datuk. Itu beromong bersama-sama lah. Ada di situ lah tuh. Kita bukan yang duduk bersama datuk-datuk. Ya, sebagian datuk dia minta di candi, Di Candi Muratakus. sebagian datuk minta di air tiris. Jadi beliau bersama itu tadi, baik raja yang di Kampar, baik raja Gunung Selan, itu kita tidak akan mau taati. Itu adalah sahabat kita, keluarga kita yang sudah dikukuhkan dan sudah dipatenkan. Cuma kita nanti yang raja yang baru ini kita kerjasama.